Sekilas, tak ada yang berbeda dari sosok Henry Caniago, putra Minang yang sukses menjalankan bisnis pakaian muslim. Layaknya pebisnis biasa, ia ramah dan murah senyum kepada siapa saja. Siapa sangka, Henry, pria yang pernah mendekam di balik jeruji besi, akibat keterlibatannya dengan jaringan terorisme. Pada dasarnya sih pertama sekali begitu saya mulai pindah ke Bekasi, tepatnya 2016 saya pindah ke Bekasi. Nah, kemudian kenal lah dengan orang-orang, ngajakin, setelah itu ngajakin yuk ikut kajian-kajian gitu kan. Ya namanya saya sendiri menyadari setelah udah punya istri, sudah punya anak, kemudian sudah punya usaha juga, pengen membenahi diri ya kan. Tentunya kita sebagai orang Islam ya, oh iya ya, sekarang dulu hidupnya nggak jelas, sekarang udah punya usaha, udah punya anak, punya istri, ya pengen memperbaiki agama lah, caranya begitu. Awalnya seperti itu. Saya dulu karena nggak banyak juga kenalan dengan orang-orang, jadi kenalannya dengan teman yang tadi ngajak. Ya udah ngajinya di sini aja, jadi nggak ada kemana-mana gitu loh ya. Tapi lama-lama emang kita akhirnya tergabunglah dalam kelompok tersebut kan. Kalau untuk itu sih belum sampai sana. Saya sendiri sih waktu mau mendalami itu lebih kepada saya sih pengen tahu aja tentang agama. Tepatnya di 2019. Nah, di antara yang teman-teman kajian itu, yang SPK, jadi SPK saya, mereka ada yang ikut kerja dengan saya, 2 orang kalau nggak salah gitu. Nah, jadi cuman karyawan saya tadi yang masih aktif gitu, aktifnya berteman sama ikhwan-ikhwan di luar, ya kan, aktif sama teman-teman yang di luar. Kemudian pas 2019 tiba-tiba dia bicara lah, dia bilang, bos, gimana kita mau ada reunian nih, mau naik gunung, katanya gitu ceritanya. 2019 tanggal bulan berapa saya kurang lupa, kurang ingat tuh mbak ya. 2019 dia bilang gitu, kapan, saya bilang, nanti tanggalnya, bulannya, harinya dikasih tahu bos. Saya bilang sama istri, bun, saya mau naik gunung sama teman-teman, saya bilang seperti itu. Kata istri, udahlah nggak usah ikut-ikutan lah, kaki juga lagi sakit, ini semacam, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Akhirnya udah mulai mengurungkan untuk pergi saya tuh. Akhirnya teman yang ono pagi-pagi subuh udah nyamperin yang karyawan saya 2 orang tadi. Mana bos, udah ditunggu nih, kita ngumpul di terminal Bekasi katanya gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saya ikut tuh ke Bekasi. Jadi akhirnya kita naik menuju ke Kuningan, ke Gunung Ciremai bertiga. Kalau totalnya kalau nggak 11 orang semuanya. Nah 11 orang naik gunung, kita sampai maghrib. Kemudian hujannya cuma sejam. Setelah itu ya udah kita putusin untuk naik malam-malam, kita naik ke atas kan. Nah sampailah jam 12 siang. Kemudian di perjalanan itu diantaranya hanya yang sampai di puncak itu hanya 4 orang, saya sama teman yang 3 orang lagi. Nah pas itu besoknya kita turun lagi gitu, pulang ke rumah masing-masing. Iya, foto-foto lah, pastilah foto-foto lah kan di selama perjalanan, lagi bercanda, foto ini segala macam. Nah itu salah satu foto saya yang dijadiin bukti dari tim penyidik, itulah foto saya sama orang Depok itu yang lagi foto bareng begitu kan. Pulang ke rumah masing-masing nggak ada kejadian. Setelah 6 bulan kemudian barulah kok kayaknya aneh gitu loh. Nah setelah 3 bulan selangnya setelah itu kayaknya mereka tertangkap yang bertiga ini.
Nah, tertangkap ya kita biasa aja. Pertama nanggap ini biasa aja. Ya mungkin mereka punya salah kali. Mungkin mereka keluar di TV beritanya mereka mempunyai bukti, punya barang bukti, punya bom yang siap ledak, senjata tajam, senjata api. Ya, kita kaget juga. Kita nggak mengetahui tentang mereka gitu loh. Ya, mungkin mereka orang-orang senior kali ya. Nah, begitu udah tertangkap mereka, ya udah saya bawa santai aja. Ada rasa cemas juga sih sedikit nih. Cuman saya kembali kepada diri saya kenapa kalau nggak mungkin juga saya ditangkap, saya nggak ngapa-ngapain, dia bilang. Saya nggak mengetahui tentang ini. Ya cuman kita namanya juga berteman. Waktu mau naik gunung itu, jadi ada grup perjalanan namanya. Nah, grup perjalanan itu ada berisi foto-foto kita semua yang ada naik itu. Nah, salah satunya tentu ada di handphone yang orang tadi kan. Nah, disitulah akhirnya ada pembicaraan grup ini segala macam. Akhirnya pengembangan kasus setelah 6 bulan lamanya mereka itu ditangkap, kemudian kita juga ditangkap. Ya, pasca ditangkap itu saya udah berasa sih, karena udah beberapa sebulan saya menjalani tangkap itu udah diawasin terus kan, jadi udah ada rasa wah kayaknya iya ini segala macam. Nah akhirnya ditangkaplah pada tanggal 26 Oktober 2019 saya di lapangan bulu tangkis Andi Jaya. Saya vonis 3,5 tahun. Untuk masa penyidikan 12 hari saya di Polda Metro Jaya. Kemudian dari situ saya dipindahkan ke Mako Cikeas sekitar 9 bulan kalau nggak salah Mbak. 9 bulan atau lebih lah. Habis itu saya dipindahkan lagi ke Polda Metro Jaya sekitar setahun ya. Nah, kemudian baru dipindahkan ke Cipinang. Hubungan dengan Henry Caniago, kebetulan saat di Lapas Cipinang saya menjadi wali dari narapidana tindak pidana terorisme, dan kebetulan Henry Caniago merupakan salah satu binaan saya dan teman-teman wali di Lapas Cipinang. Dia memiliki pribadi yang baik, patuh, lalu dia juga tidak memiliki saya rasa semua baik, hanya saja memang dalam kurun waktu beberapa minggu setelah penempatannya di Lapas Cipinang, kami menemukan beberapa gejala kecemasan dalam dirinya dia. Nah, terkait dengan kepribadian lainnya, baik itu dari kehidupannya dia sehari-hari selama di dalam Lapas Cipinang, sangat baik mengikuti semua program, lalu mentaati semua peraturan, mampu berinteraksi dengan narapidana umum dan narapidana lainnya, dan juga mampu berkomunikasi baik dengan petugas. Nah, terkait dengan Henry, awal itu kami menemukan adanya kecemasan, adanya ketidaknyamanan, adanya gangguan terhadap diri dia ya pada saat kami menggunakan instrumen SPPN itu tadi di kegiatan identifikasi atau pembinaan perilaku dan disiplin. Jadi SPPN ini adalah sebuah instrumen yang dapat membantu kami di lapangan untuk melakukan penilaian pembinaan narapidana, di mana kita bisa melihat atau menilai dari beberapa variabel yang ada di dalam instrumen itu sendiri. Termasuk kepribadian itu menjadi salah satu variabel penilaian, di mana di masing-masing variabel ini memiliki beberapa indikator, kayak variabel kepribadian, sikap dan perilaku,
gangguan mental, lalu ada terkait dengan komitmennya. Nah, di masing-masing variabel ini memiliki beberapa indikator yang saya rasa sangat relevan ya ketika kita melakukan penilaian kepada seseorang. Lebih memudahkan juga dengan teman-teman khususnya di penjagaan untuk melihat perubahan perilaku dari seorang narapidana tindak pidana terorisme. Karena di situ sudah terlihat jelas semua, sudah diuraikan di beberapa variabel, lalu ada beberapa indikator yang harus kita lakukan. Momentum pada saat dari awal juga kami sebenarnya sudah mendapatkan data dan surat pernyataan yang diberikan oleh Densus 88 bahwa Henry sudah melakukan tanda tangan NKRI di Polda Metro. Tetapi dengan adanya itu pun tidak menjadi acuan kepada kami bahwa dia benar-benar sudah NKRI. Syarat untuk melakukan tanda tangan NKRI itu melalui beberapa program tadi. Ketika yang bersangkutan sudah mengikuti programnya, lalu dengan kesadaran sendiri yang bersangkutan mau tanda tangan NKRI, disitulah momen-momen disitulah baru kami dapat melakukan penilaian terkait dengan sekarang itu kan ada yang dikhawatirkan takiyah ya. Nah, kalau di Cipinang itu kami tidak buru-buru untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan tanda tangan NKRI. Jadi kami nilai dulu. Kan ada beberapa narapidana, Pak, kami baru datang, Pak, kami siap tanda tangan NKRI. Kami tidak. Kami tetap melakukan sesuai dengan SOP. Selama 1 bulan kita nilai dulu. Setelah kita nilai melalui beberapa instrumen, baru kita berikan programnya. Setelah diberikan programnya, program pembinaan kepribadiannya atau rehabilitasinya yang meliputi wawasan kebangsaan, keagamaan, wawasan kebangsaan, dan konseling psikolog jika ditemukan. Nah, untuk Henry ini ditemukan konseling psikolog. Jadi atas dasar itu kita lakukan penilaian, baru kita tunggu. Kami tidak pernah, yuk NKRI, enggak. Biasanya setiap kegiatan kita evaluasi, terus kita kasih kayak post test gitu. Jadi nanti kalau dia bisa menjawab semua, kita tanya, nanti dengan sendirinya mereka, Pak, kami mau NKRI. Nah, kalau untuk memutuskan untuk NKRI, tentu lewat pembinaan tadi ya, mulai dari Polda. Itulah, jadi pembinaan tadi berlanjutlah ke lapas kan. Nah, selama di lapas lebih banyak lagi pembinaan. Ya, kemudian ketemu dengan wali, ya kan, sama beliau, Pak Ijra. Kedekatannya ya begitu ketemu ya saya banyak cerita. Jadi beliau lebih mengerti sosok orang, ya. Beliau lebih banyak bertanya, lebih mengerti intinya. Sering nanya lah, ada apa, ada yang mesti diceritain, apa yang saya bantu, sekarang ada masalah apa, kok tampangnya begini. Jadi banyaklah rasa perhatian beliau ya selama di situ. Nah, kemudian masalah pembinaan, beliau sering mendatangkan ustadz-ustadz untuk kita saling bertanya jawab. Apa yang kita belum tahu kita bisa tanya, keraguan kita. Jadi disitulah makanya saya sendiri merasa, oh iya ternyata selama ini saya salah. Ya, apa yang saya jalani ini ternyata salah. Ya istilahnya dulu tuh kita boleh dibilang sombong lah. Kita meremehkan orang lain di luar kelompok kita. Menganggap diri kita lah yang paling benar. Orang salah. Itu orangnya nggak benar. Itu orangnya kayaknya nggak sah sholat di belakang dia. Dulu ya Mbak, ketika saya berpemahaman begitu. Jadi ya inilah pemahaman-pemahaman seperti inilah ya yang saya tinggalkan. Karena wah ternyata salah saya selama ini. Ya kita di Indonesia, ya kita sebagai warga negara Indonesia, ya kita mengakui ini ada NKRI negara kita, dan kita adalah bagian dari NKRI negara kita. Ya kalau nggak mau mengakui negara kita ya sono lah, jauh-jauh lah ya begitu. Ya karena saya bagian dari NKRI.
saya adalah orang Indonesia. Dan Indonesia nggak pernah melarang orang untuk beribadah, malah dilindungin kan sesuai dengan agama masing-masing. Pada saat bebas, tentu perasaan sangat bahagia sekali ya. Begitu ngeliat gerbangnya Cipinang, Masya Allah, ternyata dunia ini gede. Ya, jadi saat itu bahagia banget. Akhirnya hari yang dinanti-nanti datang juga. Kemudian bisa memeluk anak, bisa memeluk istri, ini segala macam. Pokoknya bahagia banget lah. Ya, hari-hari yang dulu sempat jadi mimpi, akhirnya terwujud gitu. Ya, kalau pesan saya sih bagi warga-warga masyarakat yang lain, ya saya ambil contoh kepada diri saya sendiri. Saya yang tujuannya hanya untuk memperbaiki agama saya sebagai orang Islam, ternyata saya salah tempat untuk mengaji kan. Akhirnya termasuklah kepada jaringan kelompok-kelompok tersebut. Nah, pesan saya, jadi untuk warga negara yang lain, pintar-pintarlah untuk mencari tempat dan kemudian mengaji. Kalau ingin menimba ilmu, janganlah di satu tempat saja, biar kita juga bisa mendapat perbandingan, karena belajar ini harus banyak tempat. Jadi biar kita tidak fanatik kepada seseorang. Jadi kalau kita ada fanatik susah. Kalau kata seseorang ini benar, kata orang salah, kita nggak bisa mengatakan itu salah, karena kita udah fanatik kepada guru seseorang gitu loh. Pesan khusus ke Henry, saya berharap Henry tetap sabar, kuat, karena memang tidak mudah membangun kembali dari nol, baik itu membangun perekonomian untuk keluarga dan menjalin hubungan dengan keluarga besar. Harapan saya Henry dapat melalui itu dengan sabar, karena saya tahu betul bagaimana pada saat dia di dalam banyak sekali permasalahan yang dialami terkait dengan usaha yang sudah dibangun. Pesan untuk masyarakat yang berada di lingkungannya Henry, saya mohon dapat diterima, karena memang Henry juga jika dilihat dari latar belakang kasus bukan menjadi pelaku utama. Jadi saya berharap masyarakat sekitar lingkungannya Pak Henry dapat menerima yang bersangkutan. Karena pada dasarnya yang bersangkutan juga mau diajak berkomunikasi. 3,5 tahun menjalani pidana lebih dari cukup untuk menyadarkan Henry akan hilafnya selama ini. Ia telah menerima banyak pelajaran berharganya dari peristiwa ini. Kini, Henry sepenuhnya sadar radikalisme sangat berbahaya bagi keutuhan kehidupan berbangsa. Ia telah berjanji untuk setia dan patuh kepada Pancasila, bersatu padu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini baginya, keluarga kecilnya adalah prioritas. Rumah tempat ia pulang dan melepas penat. Pulang, menebus segala yang sempat terlewatkan.